Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Umasugi dengan NPM 020322111023, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Kebijakan Pembangunan Perdesaan, Bapak Jufri Jacob SEMSI. Tidak dapat mempersingkatkan waktu lagi, saya akan langsung saja mempresentasikan hasil tugas saya terkait dengan pengertian kebijakan pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan adalah seperangkat peraturan, program, dan langkah strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan wilayah serta memperkuat kemandirian dan daya saing desa. Yang kedua, adapun tujuan pembangunan perdesaan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Peraturan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat desa. Dan yang kedua adalah mengembangkan potensi lokal berbasis sumber daya alam dan manusia. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan yang keempat adalah mendorong kemandirian ekonomi desa. Lanjut, adapun landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Poin pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dan yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022 alokasi dana desa. Dan yang keempat adalah RP Zaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang berikut prinsip-prinsip pembangunan perdesaan. Yang pertama adalah partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dan yang kedua adalah membasis potensi lokal, mengali sumber daya dan kearifan lokal. Berikut prinsip-prinsip pembangunan perdesaan. Yang pertama partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dan yang kedua berbasis potensi lokal, menggali sumber daya dan kearifan lokal. Dan yang ketiga berkelanjutan, pertimbangan aspek lingkungan dan sosial jangka panjang. Dan yang keempat keadilan sosial, mengutamakan kelompok rentan dan miskin. Dan yang kelima adalah inklusif, tidak diskriminatif terhadap gender, agama, dan etnis. Dan yang keenam adalah strategi pembangunan perdesaan, pemanfaatan dana desa digunakan untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan desa. Berikut pengembangan BUMDes atau disebut Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerakan ekonomi desa. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, air bersih, dan listrik. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan penguatan kapasitas. Dan yang ketiga, digitalisasi desa, mengembangkan desa cerdas dan layanan berbasis teknologi. Dan yang keempat, aktor utama dalam pembangunan perdesaan. Aktor peran pemerintah pusat, menetapkan kebijakan nasional dan alokasi anggaran. Pemerintah daerah membina, mengawasi, dan membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dan merancang melaksanakan program pembangunan digital desa. Masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan. Pendamping desa memberikan bantuan teknik dan fasilitasi. Contoh program strategi pembangunan desa. Program Padat Karya Tunai Desa atau disebut dengan PKD. Dan yang kedua, program desa wisata.
Dan yang ketiga, program ketahanan pangan desa. Dan yang keempat, program desa digital. Dan yang kelima, program satu desa, satu produk. Dan berikut korupsi atau penyalahgunaan dana desa. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antara desa. Dan yang kedua, akses pasar dan infrastruktur yang belum merata. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi dan teknologi di desa. Dan yang keempat, solusi dan rekomendasi pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur desa. Dan yang berikut, pengawas, transparan dan pelibatan masyarakat. Berikut pengembangan desa tematik sesuai potensi lokal. Berikut kemitraan dengan pihak swasta dan akademis. Lanjut, pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik desa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.